Sumpah, saya kena pecah. Oke, jadi itu tadi sebenarnya saya sengaja ya, nggak saya tangkap. Karena di video kali ini kita akan membahas laptop yang tahan banting. Dan perkenalkan, ini adalah Acer Enduro N3. Enduro, namanya itu kayak nama oli atau minuman berenergi yang bisa bikin kuat gitu ya. Jadi nama ini bukan nama yang tanpa alasan, karena Acer Enduro ini segmennya adalah rugged laptop. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu rugged laptop itu segmentasi penggunanya itu adalah orang-orang yang kerjanya ekstrim. Contohnya kerja di proyek, kerja di tambang, arsitek yang mungkin bangun gedung-gedung, yang resiko untuk laptopnya jatuh atau ketibanan barang-barang berat itu lebih tinggi. Dan biasanya rugged laptop itu tebel-tebel, terus berat, dan desainnya itu bukan kayak laptop, tapi kayak koper yang berbentuk brankas. Tapi hal itu nggak berlaku di Acer Enduro N3 ini. Tebalnya hanya 2,48 cm, terus bobotnya juga nggak ada 2 kg, lebih tepatnya itu 1,98 kg. Jadi masih lebih berat laptop gaming yang biasanya 2,3 sampai 2,5 kg. Dan dengan dimensi serta bobotnya ini, Acer mengklaim kalau Acer Enduro N3 adalah laptop rugged paling tipis dan paling ringan di dunia. Jadi kalau kita bawa laptop ini ke proyek, kita itu nggak bakalan disangka kalau kita mau nuklir sebuah kota gitu. Karena kalau kalian sering nonton film action yang ada kode nuklirnya, kalau kalian perhatikan ya, laptop-laptopnya itu pasti laptop yang rugged gitu, yang bentuknya kayak koper. Cuman memang walaupun udah tipis untuk kelasnya, kalau kalian bukan pasar dari Acer Enduro ini ya tetap bakal ngerasa kalau laptop ini kurang modern, kayak laptop zaman 10 tahun lalu lah. Karena desainnya simple, all black, gak ada kesan elegannya sama sekali. Frame layarnya juga masih tebel banget. Di bagian area keyboard juga biasa aja dengan masih banyak space di kiri kanan bagian keyboardnya. Tapi buat kalian yang kerjanya ekstrim di proyek atau di tambang batu bara gitu ya, yang resiko untuk laptop rusak itu lebih tinggi, pasti kalian akan tertarik. Kalau kalian tertarik berarti kalian adalah pasarnya Acer Enduro N3 ini. Dan kenapa didesain seperti ini? Karena kalau framenya dibuat tipis, form factornya nggak dibuat tebel, ya sekali jatuh aja auto pecah. Jadi desain jadulnya ini bukan tanpa alasan. Warna yang simple all blacknya ini juga tanpa alasan. Karena kalau misalkan di proyek itu kan pasti debu, kotor, dan kalau simple all black itu lebih gampang untuk dibersihkan. Terus untuk keyboard, walaupun kelasnya rugged laptop, tapi dia masih dikasih single LED backlit. Terus kalau untuk feel keyboardnya menurut saya udah nyaman banget, mirip seperti Acer Swift yang Ultrabook. Jadi keyboardnya itu tactile, empuk, dan nyaman. Untuk touchpad ada di tengah, center dengan spasi yang udah nyaman juga. Tapi desainnya agak unik karena klik kiri dan kanannya dibikin agak memisah. Terus dia juga sudah memiliki standar militer 810G, itu pasti ya. Dan Acer mengklaim kalau dia bisa tahan jatuh dari ketinggian 122 cm. Jadi tinggi meja saya ini sekitar 80 cm. Kalau saya jatuhkan apakah dia masih bisa nyala? Oh, sakit sekali everybody. Dan coba kita lihat ya. Dan di ketinggian sekitar 80 cm, masih nyala loh, gila, GG. Berarti sekarang kita tes yang lebih ekstrim lagi. Oke, jadi sekarang kita akan coba tes yang lebih ekstrim ya. Nah, Acer mengklaim kalau Acer Enduro N3 ini droppable-nya itu 122 cm. Saya tingginya 172 cm. Jadi mungkin 122 cm itu segini ya. Dan coba saya drop di rubbernya ini biar aman dulu ya. Ini leveling 1. Set. Oke, dan itu tadi di tanah yang empuk ya. Sekarang kita coba di sini. Nah, kalau ini kan agak keras nih, batu nih. Kalau tadi kan tanah. Tapi ini jangan tinggi-tinggi ya, 122 cm mungkin sekitar seginilah. Dan ini drop testnya yang pakai rubber tetap. Ya, ini nggak rusak ya. Jadi ini sealnya memang harus tetap dipasang lagi seperti itu. Dan masih nyala ya. Masih nyala. Dan sekarang kita coba. Oke, jadi untuk yang nggak di rubber landasannya kita coba di lemah, di tanah dulu ya. 1, 2, 3. Kalau di tanah seharusnya sih nggak apa-apa ya, karena dia gravitasinya atau ini kan empuk nih. Dan sekarang kita coba untuk injak dulu. Saya bobotnya itu sekitar 72 kilo. Jadi kalau diinjak
Cek, bunyi kletek apa tuh? Nah ini ya. Berarti kalau sama loncat mungkin tambah 75 kilo lah. Kita coba lihat, set. Wah, masih nyala ya. Aman. Jadi sekarang kita coba jatuhkan di, bukan yang di tanah ya. Semoga aja nggak apa-apa ya, karena ini barangnya dipinjemin sama Acer. Tapi kata Acer nggak apa-apa kok. Kalau rusak kita ada banyak gitu katanya. 122 cm segini tuh. Iya, Oke. segituan lah. Oke ya, jadi itu bukan tanah ini sekarang. Set, masih nyala ya. Gila. Karena masih nyala. Sekarang yang ekstrim ya. Dan ini nanti buat thumbnail kita injek pakai motor ya biar grip-gripnya dapet. Oke, jadi bobot saya 75 kilo, motornya ini 100 kilo, jadi 175 kilo. Dan sekarang kita coba ya, ban depan aja ya, ban belakang nggak usah. Sekalian deh. Oke, jadi karena pakai motor Vario dia masih kuat ya, kita coba motor yang lebih berat. Bobotnya berapa nih? Mungkin 200 kiloan lah ya. Ini X-Max. Dan kita coba ada satu aja dulu ya. Ke belakang nggak usah ya, kayak sepertinya mencurigakan. Set, wih, gila, masih nyala dengan normal. Sumpah, saya kena pecah. Nggak selamatkan deh kayaknya. Oke, jadi ini adalah kondisi besoknya ya setelah kita tes. Dan saya lagi cek-cekin kameranya aman, keyboardnya semuanya tadi juga udah saya cek aman. Terus untuk wifi-nya juga aman, cuman yang kurang aman adalah di bagian layarnya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini ada kayak semacam kayak air masuk gitulah ya. Kayak semacam screen bleeding, tapi yang menarik kalau kalian lihat Corning Gorilla Glass 5-nya ini bener-bener masih ampuh, masih kuat, tidak ada bekas scratch sama sekali. Dan disclaimer dulu ya, kalau kalian akhirnya memutuskan untuk beli laptop ini, nggak usah ikut-ikutan drop test seperti kita tadi. Karena ya bukan segmennya ya, itu tadi cuman buat membuktikan kalau mitos yang biasanya kalian komenkan, Acer awas cepat rusak. Nah ini nggak rusak sama sekali nih, padahal udah se-ekstrim itu tadi. Dan selain form factornya yang udah standar militer 810G, masih banyak sektor lain yang dilindungi sama Acer Enduro. Contohnya port, kalau kalian lihat laptop ini kayak nggak ada portnya. Sebenarnya ada, tapi tertutup dengan seal berbahan rubber yang memang ditujukan agar laptopnya tahan debu dan tahan air. Dan Acer Enduro N3 ini sudah memiliki sertifikasi IP53. Jadi kalau hanya sekedar spray atau kehujanan aja, nggak akan ada masalah. Jadi dengan seal rubbernya ini, debu dan juga air nggak akan mudah masuk. Karena kalau misalkan kita kerja di proyek, cuaca outdoor, cuaca di luar itu kan tidak bisa kita prediksi gitu ya. Jadi kadang hujan, kadang badai, kadang panas. Dan kalau misalkan tiap hujan kita neduh, itu kan kerjaannya nggak selesai-selesai. Nah dengan Acer Enduro N3 ini, kalau hujan ya gas aja karena dia nggak bakal rusak. Mungkin yang sakit adalah orangnya yang kerja ya kalau nggak pakai jas hujan. BTW saya tadi ngomongin port, dan untuk portnya dia udah ada input LAN, port VGA-nya juga masih ada. Terus ada HDMI, USB 3.2 2 buah, USB-C dan juga SD card. Terus kalau untuk spesifikasi layarnya, resolusinya Full HD dengan panel IPS, brightness-nya ada di 300 nits dan 60% sRGB. Sebenarnya kalau dari sisi panel udah IPS, resolusi udah Full HD, jadi oke lah ya. Cuman untuk brightness-nya menurut saya masih kurang karena hanya 300 nits. Dan ini adalah laptop yang pasti digunakan sering outdoor.
Di outdoor cuaca panas, cuaca terik itu wah kalau hanya 300 nits menurut saya kurang. Contohnya ya kalau misalkan laptop ini saya tembakkan langsung ke lighting saya, nah seperti itu, seperti yang kalian lihat dia langsung silau karena brightness-nya kalah. Kalau misalkan yang brightness-nya lebih terang itu ada Acer Enduro N7 700 nits, tapi harganya lumayan, harganya sekitar $2.599 atau kalau dirupiahkan sekitar 36 sampai 37 juta rupiah. Jadi dari segi form factor yang sudah standar militer 810G dia pasti udah awet. Kalau awet data kita itu pasti aman. Ngomongin awet ya, biasanya banyak netizen yang memplesetkan kata Acer itu dari awas cepat rusak. Nah, buat kalian yang komen ya, awas cepat rusak, udah pernah digampar pakai Acer Enduro ini belum ya? Mungkin yang rusak adalah tengkorak kalian ya, bukan Acer Enduro-nya. Tuh, saya banting lagi tuh, emosi saya. Dan selain standar militer tadi, dia juga sudah ada fingerprint sebagai keamanan biar gak gampang dibobol orang. Terus untuk urusan baterai, Acer mengklaim kalau Acer Enduro N3 ini bisa bertahan sampai 13 jam. Untuk kapasitas baterainya ini 48 Wh dan ketika saya tes untuk video playback 1080p Wi-Fi off, brightness-nya 50%, volume 25%, dia bisa bertahan sekitar 10 jam 11 menit. Jadi lumayan awet dan ketika saya gunakan untuk browsing, Wi-Fi-nya on dengan settingan yang sama, dia bertahan sekitar 9 jam 20 menit. Kalau untuk spesifikasi prosesornya sebenarnya ada 3 SKU, jadi ada Intel Core i3, Core i5 dan juga Core i7. Yang kita bahas ini ada di tengah-tengah dengan Intel Core i5 10210U 4 core 8 thread. Terus untuk memori RAM-nya 8GB single channel dan masih ada satu slot kosong buat kalian yang pengen upgrade RAM. Untuk storage-nya 512GB M.2 NVMe dengan speed sekitar 2000 Mbps. Dan untuk storage juga masih bisa di-upgrade karena masih ada port SATA-nya. Nah, saran saya kalau pakai Acer Enduro ini di-upgrade-nya itu jangan pakai hard disk ya, karena kalau hard disk kebanting-banting pasti cepat rusak. Jadi saran saya sih pakai SSD SATA biar lebih aman, lebih awet juga. Kalau misalkan apa saya banting lagi nih, nggak usah ya. Terus untuk graphic card yang kita bahas ini pakai Intel UXD Graphics. Cuman saya lihat di websitenya Acer ada yang pakai MX230. Sayangnya itu hanya ada di SKU yang Intel Core i7. Lanjut untuk cooling, Acer menamai teknologinya dengan Aquafan karena kipasnya ini juga dibikin agar tahan air. Makanya namanya Aquafan ya. Aquafan bukan Aquaman. Kalau Aquaman itu filmnya DC. Tapi si Aquafan ini kalau digunakan untuk mendinginkan laptopnya menurut saya standar sih ya. Di tes Bench R23 saya loop sebanyak 10 kali, suhu maksimum temperaturnya itu ada di 96 derajat Celcius. Walaupun average-nya memang ada di 59 derajat Celcius. Tapi kalau untuk performanya stabil banget. Dia bisa bertahan di skor 3000-an CB di multicore R23 dan single core-nya juga kisaran 1000-an poin. Untuk tes GPU-nya sayangnya di TimeSpy stress test kurang dikit lagi lolos dengan skornya itu 96,7%. Di benchmark Firestrike dia mendapatkan skor 939 dan di TimeSpy 369. Sekarang lanjut kita tes lagi untuk gaming. Walaupun sebenarnya Acer Enduro ini segmennya bukan laptop gaming, tapi siapa tahu ketika di proyek, ketika kerja sumpek gitu ya dan pengen ngegame, kita coba lihat game-game apa aja yang bisa dimainkan di Acer Enduro N3 ini. Pertama kita coba di Dota 2 dengan settingannya Full HD, rendernya ada di fastest, jadi rata kiri, dan hasilnya dia playable di kisaran 60-70 FPS. Lanjut ke Valorant dengan settingan yang sama, resolusinya Full HD, grafiknya low rata kiri, dan dia juga masih playable di kisaran 50-60 FPS. Dan kita coba di game yang agak berat dikit, triple A agak berat dikit, yaitu Shadow of Tomb Raider. Nah di sini dia baru kewalahan dengan average FPS di settingan Full HD, grafiknya rata kiri cuma dapat sekitar 10-an FPS. Jadi kalau game casual seperti Dota 2, PUBG, CSGO, Valorant seharusnya masih oke lah. Tapi kalau kalian udah main game-game yang triple A, cari Acer Predator ya, bukan Acer Enduro. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Enduro N3 kali ini. Dan kesimpulannya, ini sih laptop yang kuat banget ya. Ini gila sih ya kuatnya. Walaupun sebenarnya dia bukan full rugged laptop. Kalau di Acer yang bener-bener full rugged laptop itu ada di N7 ya. Yang 700 nits tadi yang harganya sekitar 36 juta. Cuman dia desainnya ya bener-bener rugged banget. Nah di N3 ini desainnya itu ya kayak laptop normal pada umumnya. Jadi buat kalian yang kerjanya ekstrim seperti di proyek atau di tambang batu bara, pokoknya yang resiko laptop jatuh itu banyak dan juga ketiban petil atau palu itu banyak, tapi masih pengen desainnya seperti laptop pada umumnya, ya Acer Enduro N3 ini bisa menjadi pilihan yang ideal. Kekurangannya kalau menurut saya adalah brightness nits-nya yang kurang terang ya, 300 nits. Jadi kalau misalkan lagi jam 12 siang, matahari di tengah-tengah, cahaya terik banget, ya menurut saya agak kurang terlihat gitu layarnya. Terus kalau untuk harganya, Acer Enduro N3 ini dibanderol dengan harga yang varian Core i5 ini ya, 23 juta rupiah. Nah, kalau kalian lihat dari perspektif CPU dan juga GPU-nya aja memang
terlihat dan juga kerasa mahal ya, karena dia masih Intel Core FF 10 Gen dengan Intel UXD tanpa discrete graphic card. Cuman kalau kalian lihat all rounded atau perspektif yang lebih luas, di mana dengan standar militer, drop test aman, terus dia juga sudah memiliki IP53. Intinya harga segini kalau untuk pengusaha tambang batu bara 23 juta, tapi kalau untuk kerjaan investasi ya kayaknya bakalan jadi uang receh aja deh ya, 23 juta kalau untuk pengusaha tambang batu bara. Tapi kalau buat saya, karena saya bukan segmen dari Acer ini ya bukan ya, karena saya jarang keluar. Jadi kalau saya sih mending laptop-laptop yang tipis, tapi itu saya ya. Kalau misalkan kalian adalah segmen dari Acer Enduro ini, seperti biasa link pembeliannya ada di deskripsi. Oke? Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye bye.